mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dengan terjun ke politik. Dan untuk terjun ke politik artinya masuk ke partai politik. Terima kasih. Salam solidaritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang lebih 3 juta pemilih PSI di 2019. Apakah saya salah satunya? Mungkin iya, mungkin tidak. Tebak aja sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa kok saya sering banget ngomongin PSI, ya anggap aja ini ungkapan dari konstituen yang concern. Oke? Pengunduran diri Samara Amani menambah noktah yang makin mengerubungi PSI. Baru 2 bulan lalu, partai ini turun panggung setelah ketumnya memutuskan untuk berhenti bersenandung soal pencalonan presiden di pemilu 2024. Tren pengunduran diri ini akhirnya menjadi begitu kontraproduktif dengan kebutuhan memperkokoh kekuatan internal partai, termasuk untuk para kader yang berada di daerah. Tak bisa dipungkiri, fenomena pengunduran ini sangat mungkin memunculkan efek turunan yang kemudian menyerang kader-kader lain yang selama ini masih bimbang dengan masa depannya bersama partai. Dengan dukungan yang mencapai 140.000 suara di pemilu 2019 kemarin, menyamakan kepergian Samara dari PSI dengan fenomena brain drain, saya rasa tidaklah terlalu berlebihan. Brain drain adalah fenomena emigrasi yang dilakukan oleh individu yang cakap untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dan sangat mungkin Samara bukanlah yang pertama. Karena selepas 2019, tidak sedikit kader PSI yang angkat kaki setelah menyaksikan kegagalan partai merebut kursi di parlemen. Pembedanya hanya ada di soal sorotan lampu dari media dan publik yang tak sama besarnya. Ada sesuatu yang tidak terkelola dengan baik gitu ya oleh para pengurus di DPP PSI sekarang yang membuat orang-orang mulai merasa tidak nyaman dan memilih keluar dari PSI gitu ya. Jadi saya kira seperti yang saya katakan di awal tadi, peran elit partai di DPP itu sangat penting untuk kemudian memastikan soliditas partai. Dan ketika elit partainya justru tidak cukup perform gitu ya untuk mengawal konsolidasi internal partai, lalu perpecahan atau keluarnya figur-figur tertentu itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan gitu ya. Celakanya, kegagalan PSI dalam meraih parliamentary threshold di 2019 tak juga diobati dengan strategi elektoral yang mujarab. PSI setidaknya masih berkutat dengan sejumlah permasalahan. Pertama, persoalan timbul manakala PSI menetapkan Jakarta sebagai pusat perseteruan politiknya. Pentas yang begitu terpusat akhirnya menganaktirikan problem-problem daerah lain yang seharusnya mendapat porsi serupa. Wacana anti-Anies yang begitu megah dan masif akhirnya mengunci ruang bagi kader PSI di daerah untuk menikmati atensi dari publik dan media, bahkan bagi mereka yang berhasil menduduki kursi DPRD pasca bertarung di provinsi, kabupaten, maupun kota masing-masing. Tepat untuk mengatakan bahwa limitasi geopolitik dari isu di DKI perlahan mematikan urgensi daerah lain bagi DPP PSI. Kedua, riuh perbincangan 3 periode masa jabatan presiden malah gagal dimanfaatkan PSI untuk menunjukkan posisi progresifnya. Pernyataan terbuka Sekjen PSI, Dea Tungga Esti, justru mengamplifikasi isu serampangan para oligarki yang ingin melestarikan kekuasaan. Saya menjadi tak keberatan ketika banyak pihak merespon pernyataan Sekjen sembari menempatkan PSI sebagai pengekor kekuasaan. Karena apa yang dimunculkan PSI ke permukaan begitu berlawanan dengan spirit kepemudaan yang selama ini dielukan. Padahal pemuda dalam rekam sejarah selalu menjadi pembaharu dan tidak permisif pada upaya-upaya mempertahankan status quo. Alhasil,
Dampak fatal dari promosi 3 periode pada reputasi PSI semakin merenggangkan asosiasi PSI pada kepemudaan yang memang semakin dipertanyakan. Ketiga, menjadi miris ketika posisi politik yang diambil Sekjen PSI soal 3 periode tidak diamini oleh sejumlah DPW yang secara hierarkis berada di bawah DPP. Sejumlah DPW PSI di NTB, Jambi, Jabar, hingga Jakarta menyuarakan perbedaan pandangan yang kentara dengan menolak isu 3 periode presiden. Kondisi ini dengan jelas memperlihatkan bahwa konsolidasi di dalam partai macet. Proses konsolidasi yang tidak ideal itu mengindikasikan permasalahan struktural yang akut dalam tubuh PSI. Pimpinan partai yang tidak aspiratif sangat mungkin menjadi salah satu akar permasalahannya. Keempat, tidak aspiratifnya para elit DPP PSI juga diverifikasi oleh pilihan yang diambil sejumlah DPW. Para pengurus daerah ini menyampaikan penolakan wacana 3 periode presiden secara terbuka. Kita bisa mengartikan saluran-saluran agregasi dan artikulasi kepentingan di internal PSI tidak berjalan dengan seharusnya atau bahkan tidak ada sama sekali. Sehingga para kader PSI di daerah memutuskan untuk memakai ruang publik dalam mempertontonkan ketidaksepakatannya dengan pengurus pusat. Lebih gawatnya lagi, pilihan para kader daerah untuk membuka suara yang berbeda juga mengartikan adanya distrust atau ketidakpercayaan dari akar rumput partai yang tidak dikelola secara tepat oleh DPP PSI. Kan saya dari dulu sering mengatakan kepada media gitu bahwa PSI itu sudah keluar dari idealisme dari awal. Sudah tidak seperti dulu lagi yang katanya memperjuangkan pemberantasan korupsi, memperjuangkan idealisme, tapi hari ini hampa, tidak ada lagi. Yang ada adalah serangan-serangan terhadap lawan politik, ya kan? Serangannya terhadap musuh-musuh politik yang ini membuat orang tidak simpatik kepada PSI. Jadi menjual label anak muda, tapi faktanya rohnya sendiri, jiwa sendiri hilang gitu dari PSI itu. Oleh karena itu ya mereka yang masih punya idealisme itu pada keluar gitu loh. Dan saya banyak adik-adik saya itu ya, adik-adik kelas dulu di kampus gitu dulu waktu saya kuliah, itu banyak yang menjadi ketua-ketua kabupaten kota gitu. Mereka juga mundur gitu loh. Dianggapnya sangat elitis juga, jadi sangat feodal juga begitu. Pil pahit lain datang dari hasil survei. PSI masih saja menjadi partai yang tidak mendulang suara signifikan. Dari 3 hasil survei terakhir yang dikeluarkan indikator saja, dukungan tertinggi bagi PSI masih terantuk di angka 0,4%. Survei terbaru Carta Politika bahkan memperlihatkan angka yang lebih memprihatinkan lagi di angka 0,2%. Memang ada beberapa survei lain yang menyatakan bahwa angka PSI bervariasi dari 3-5%, tapi tidak menutup fakta bahwa PSI kehilangan kader yang berkualitas. Ditambah dengan hasil survei yang tidak kunjung memuaskan, tentu akan membuat para pemilih kehilangan landasan rasionalnya dalam mendukung partai ini. Saya menjadi cukup khawatir PSI akan lebih berkutat pada usaha mempertahankan pemilihnya di 2019 yang mulai berlarian ketimbang berupaya menarik dukungan para undecided voters atau pemilih dari partai lain di 2024 nanti. Menjadi lebih menunduk untuk lebih mengakomodasi akar rumput adalah jawaban yang perlu direalisasikan oleh para elit di DPP PSI. Persoalan struktural yang gagal dikomunikasikan harus segera ditanggulangi agar kegagalan tak jadi aktivitas berulang partai ini. DPP adalah penggerak utama dalam mewujudkan ini semua. Namun, kalau para elit pusat masih saja memutuskan untuk tutup mata, bahaya laten bagi PSI bisa-bisa muncul tanpa diduga. Mengayomi kader daerah selain Jakarta menjadi sangat esensial. Apalagi PSI mampu meraih 72 kursi DPRD di pemilu 2019 yang lalu. Modal tersebut seharusnya menjadi fondasi awal dalam menghadapi pertarungan nanti. Persoalan kalah menang memang tidak ada yang pasti. Tapi
Pilihan untuk tetap berasyik masyuk dengan wacana tidak menguntungkan semacam anti Anies memang harus disudahi. Harapan besarnya, PSI mampu menjadi promotor perbincangan yang genah agar kader dan para pemilih berani untuk mengharapkan masa depan partai yang sedikit lebih cerah. Demikian dari konstituen yang concern. Kelak kalau sis sudah cukup waktu mengembara di luar sana, pulanglah ke rumah kita bersama sis. PSI.